Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kabarnya? Ya. Mohon maaf, minta tolong sebentar ya. Untuk hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara menggunakan Smart TV atau IFB. Untuk yang pertama, jelas bagaimana menghidupkannya. Jadi sebenarnya ada dua cara. Yang satu adalah ada tombol di sini, tombol power, dan juga menggunakan remote. Tapi ini sudah saya setting untuk tidak langsung menyala. Jadi ada kalau misalkan settingan awal itu ketika nempel ke listrik itu langsung menyala. Jadi ini sudah saya setting. Jadi untuk yang pertama jelas kita hidupkan dulu. Sambil menunggu menyala, sebenarnya untuk penggunaan Smart TV ini yang paling utama itu ada dua hal. Yang pertama adalah share screen atau istilahnya memproyeksikan apa yang ada di laptop dengan layar sini. Mungkin bisa menggunakan istilahnya ada proyektor dan sebagainya, tapi untuk kita di Smart TV ini ada dua kekhususan. Jadi ketika nanti diproyeksikan itu bisa diutak-atik atau digerakkan dari sini ketika disambungkan dengan laptop. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada fitur papan tulis yang nantinya bisa dirubah atau digunakan untuk menulis secara otomatis. Tapi untuk punya kita karena terkendala dengan sinyal, kebetulan ada beberapa fitur yang tidak bisa bermaksimal penggunanya. Jadi kita lanjut ke layar saja karena sudah menyala. Seperti menggunakan handphone seperti ini, kita naik saja. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Yang pertama adalah penggunaan papan tulis dulu ya. Jadi untuk papan tulis ini dan juga ini menyarankan sebenarnya karena layar ini masih LCD biasa seperti HP Bapak Ibu Saudara ya, tapi masih perlu jangan terlalu keras-keras untuk misalkan menekan. Jadi disarankan meskipun ada ini sediakan atau pen ini lebih disarankan untuk menggunakan tangan saja. Kenapa? Karena untuk tekanannya bisa diatur. Nah, di sini untuk papan tulis seperti biasa kita mau menuliskan dan sebagainya. Jadi untuk menuliskan seperti ini, untuk menghapus menggunakan nanti ada menggunakan seperti ini bisa. Ini untuk zoom dan juga tahan lama. Tadi, mohon maaf. Jadi kalau untuk menghapus, misalkan ini pelan, nanti kecil-kecil. Tapi kalau misalkan bisa lebih cepat, nah seperti ini. Nah, kemudian untuk yang keistimewaan di sini kita bisa menuliskan menggunakan dua layar atau ganda seperti ini. Dan ini juga bisa dikerjakan untuk murid-murid atau siswa, misalkan satu sini dan satu sebelah sana, itu bisa berbeda. Kemudian ada juga yang menarik adalah fitur dari grafik pintar atau ini yang tadi saya sebutkan tidak terlalu bisa berguna di kita. Tiga, empat, dua, nggak bisa. Jadi untuk grafik pintar itu sebenarnya kalau kita menuliskan seperti ini, nanti akan langsung muncul emoticon yang warna emoji atau emoji yang tersenyum. Tapi karena tadi update-nya tidak terlalu maksimal, jadi kita tidak bisa. Kita lanjut saja langsung ke transkripsi kata standar. Sebentar, bisa jangan
saja. Jadi untuk penulisan ini bagusnya adalah ketika misalkan kita buat nama, nama, nanti akan langsung tuliskan seperti ini. Jadinya mau sejelek apa tulisannya nanti akan bisa seperti ini. Juga bisa digunakan misalkan untuk huruf PAI, nanti bisa menggunakan ini dengan konteks bahasa Arab, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadinya salah satu fitur utama dari papan tulis adalah ini. Sebenarnya ada satu lagi. Sebenarnya keenakan ini adalah misalkan mau membuat, misalkan untuk IPS misalkan memasukkan gambar, misalkan Pak Hasim misalkan mau buat ini tidak ada sini ya? Oh, ada. Misalkan mau mencari peta Jawa. Bisa? Peta Jawa. Hampir persis seperti HP ya. Iya. Jadi kalau ketika sedang menjelaskan tentang peta, terus kita bisa langsung memilih atau mencarinya di sini. Nanti akan ada fitur tangkapan layar atau screenshot. Sinyalnya mohon maaf. Nah, jadi ketika sembari menerangkan atau menulis, kita bisa mencari referensinya, dan itu juga bisa dilakukan anak-anak. Karena mungkin untuk penggunaannya sangat mudah. Ya. Kemudian mungkin seperti itu saja soal penggunaan papan tulisnya. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang mau tanya sebelumnya? Tidak ada? Iya. Baik, kita langsung lanjut saja ke aplikasi selanjutnya adalah grafik. Bisa. Sebenarnya ini tadi maaf. Nah, ini bisa langsung berudara, misalkan setting penulisan, terus ini bisa salah satu. Nah, misalkan buat lingkarannya, nih sinyalnya di sini, bisa langsung. Nanti udah segitiga bisa ya. Nah, jadinya mungkin untuk sementara bisa seperti ini saja. Kotak mungkin bisa. Nah, ada lagi nggak? Garis. Gini. Nggak perlu garis. Nah, itu misalkan kita mau 1, 2, 3 gitu. Bisa? Tak? Oh iya. Bisa nggak sih? XD gitu ya, misalkan X, Y gitu. Oh kebanyakan Y, X kayak gitu. 4. Oh, mau menyesuaikan ini. Oh seperti ini. Mungkin kalau yang sementara belum ada, tapi sebenarnya bisa. Misalkan untuk ini kok. Ini. Coba. Mana ini? Kalau ini mungkin ataupun yang mana? Derajat ya. Ini mungkin bisa lagi, misalkan ketika penggarisnya besar. Sudah.
Mungkin itu saja. Nah, kemudian untuk yang kedua, fitur utama yang diberikan ke Smart TV adalah fitur ini ketika kita menggunakan share screen. Nah, nanti kita bisa mengkonekkan atau mengkaitkan ke laptop kita dengan menggunakan sandi ini. Jadi modelnya kita harus menggunakan WiFi yang sama dengan yang di Smart TV. Terus kita akan langsung bisa connect ketika kita punya aplikasinya. Ini sudah ada tutorial di sini untuk misalnya kita mau mengkonekkannya. Mungkin ada yang bisa, ada. Udah, nah, sudah. Tadi sudah dipraktekkan. Nah, kemudian nanti untuk fitur-fitur yang utama sebenarnya itu ada GPK dan ruang murid. Cuman untuk yang sudah saya praktekkan itu yang ruang murid ini penggunaan yang sesuai misalkan kelas ya. Seperti ini. Jadi bisa sedikit lebih leluasa dengan beberapa latihan soal, misalkan latihan soal. Dan juga sebenarnya untuk aplikasi khusus ini, mohon maaf, kita ada aplikasi khusus Tips-Bagi. Ini seharusnya ketika download sudah selesai dan penginstalan sudah selesai, itu menjadi Indonesia Cerdas. Nah, aplikasi Indonesia Cerdas itu sama persis menggunakan mungkin web yang di sini, ruang murid. Jadi menggunakan seperti ini saja. Itu bisa dipilih untuk SMP, misalkan. Seperti ini. Sepertinya sekian, seperti itu saja. Dan juga untuk penggunaannya nanti seperti tadi sudah saya sebutkan, untuk menggunakan tangan saja disarankan. Terus untuk mematikan atau penggunaan setelah tidak dipakai untuk anak-anak, kita bisa pilih seperti ini, dipojokkan, terus habis semua dulu saja, habis semua. Nah, juga nanti langsung di swipe up, terus dipilih seperti ini. Nah, seperti itu saja. Juga untuk setelah digunakan dimohon nanti untuk dicabut stop kontaknya, biar ketika ada masalah, karena ini kan termasuk rawan terkena sambaran petir. Sebenarnya mau itu HP atau TV biasa sebenarnya rawan, tapi ini lebih rawan lagi karena mengambil sinyalnya lebih banyak. Bisa dipraktekkan misalkan untuk kenapa lebih banyak. Jadi ketika Bapak Ibu guru sedang menggunakan laptop dengan wifi sekolahan, ketika ini nyala, rata-rata laptopnya akan lebih kurang lag. Ya itu, karena sebenarnya kesini semua. Apalagi ketika jenengan pakai HP, terus untuk menghotspot TV ini mungkin 1 giga itu bisa berjalan 5 detik sebutannya, karena sebanyak itu. Jadinya untuk setelah digunakan nanti langsung dicabut stop kontaknya biar tidak ada khawatir ketika hujan deras. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu guru. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya, sudah. Oke. Nanti diharapkan ketika Bapak Ibu guru sudah mengetahui cara menggunakannya, mungkin nanti bisa dipraktekkan kepada murid-murid, mau itu digunakan untuk sebagai pembelajaran atau penggunaan yang lain. Tapi semoga dengan adanya Smart TV ini kegiatan belajar mengajar semakin mudah dan juga semakin menarik. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.